Akhirnya semua terbongkar. Ayah kandung Atzam Ardiansah, Natalie Holzer, berhasil dihipnotis oleh Uya Kuya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tribunz TV, kembali lagi bersama kami di channel Tribunz TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru dan juga kabar berita artis terheboh hari ini. Akhirnya semua terbongkar. Siapa sebenarnya ayah kandung Atzam? Natalie Holzer ngaku diminta tes DNA anak gegara kabar selingkuh. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Natalie Holzer dikabarkan selingkuh dan menjadi penyebab perceraiannya dengan Sule. Isu miring menerpa Natalie Holzer setelah resmi bercerai. Bahkan ayah sang anak pun dipertanyakan. Kabar perselingkuhan Natalie Holzer sejak jadi istri Sule. Isu Natalie Holzer selingkuh itu dituding dengan manajernya sendiri. Bahkan sampai muncul isu soal video selingkuh dirinya dengan manajernya tersebut. Terkait adanya tuduhan selingkuh ini, dibenarkan Natalie Holzer. Natalie Holzer pun membagikan curhatan soal lika-liku kehidupannya di akun media sosial. Natalie Holzer menceritakan soal dirinya sempat dituding berselingkuh dengan manajernya sendiri saat masih berumah tangga dengan Sule. Diketahui artis Natalie Holzer selalu menjadi sorotan setelah cerai dari komedian Sule. Terbaru, Natalie Holzer dituding selingkuh dari Sule sebelum memutuskan cerai dengan sang komedian. Bahkan, Natalie Holzer dianggap hamil dari hubungan gelapnya di belakang Sule. Tidak hanya itu, anak yang bersama Natalie Holzer saat ini diragukan sebagai anak Sule. Atzam Ardiansah Sutisna sempat diragukan sebagai anak Sule dengan Natalie Holzer. Sebab Atzam disebut tidak mirip dengan Sule. Alhasil Natalie Holzer diminta untuk membuktikan. Tidak tanggung-tanggung, pembuktian tersebut diminta dengan melakukan tes DNA demi memastikan Atzam betul-betul darah daging Sule dengan Natalie Holzer. Natalie Holzer membuat pengakuan bahwa dirinya pernah diminta untuk melakukan tes DNA terhadap putra sulungnya, yaitu Atzam Ardiansah Sutisna. Permintaan tes DNA itu lantaran wajah putra Natalie Holzer itu dinilai tidak mirip Sule. Meski sudah resmi bercerai dari Sule, Natalie Holzer masih ditimpa gosip miring terkait pernikahannya dahulu. Perceraiannya dengan Sule dituding karena Natalie Holzer berselingkuh, sehingga keduanya harus bercerai. Tak sampai di situ, isu miring semakin berhembus kencang dan menyeret putra sulung Natalie Holzer. Pasalnya adalah salah satu warganet yang membeberkan gosip terkait ayah kandung Atzam. Dalam gosip yang beredar, tertulis sebuah komentar yang menyebut Atzam bukanlah buah hati Natalie Holzer dengan Sule, melainkan dengan pria lain. Tak sedikit yang mempercayai komentar tersebut lantaran warganet menuding wajah Atzam tidak mirip dengan Sule. Untuk membuktikan bahwa Atzam adalah darah daging Sule, Natalie Holzer sampai diminta tes DNA oleh warganet. Hal itu pun kembali disinggung oleh Natalie Holzer saat dirinya membagikan curhatan soal lika-liku kehidupannya di Instagram. Curhatan itu berawal saat Natalie Holzer mengunggah foto masa kecilnya dengan menuliskan kalimat menyentuh. "Hai Natalie Holzer, kamu sudah banyak banget melewati ujian dan cobaan," tulis Natalie Holzer dalam postingannya.
Natalie Holzer sempat dituding berselingkuh dengan manajernya sendiri saat masih berumah tangga dengan Sule. Setelah kurang lebih seminggu melepaskan hijabnya, alasan Natalie Holzer merubah penampilan terjawab. Rupanya merasa tak memiliki siapa-siapa, mengakibatkan Natalie Holzer merasa kosong. Hingga Natalie Holzer memiliki gangguan masalah mental. Alasan Natalie Holzer melepas hijab pun tampak disinggung oleh sahabatnya, Marissa Icha. Marissa Icha mengaku sebelum resmi melepaskan hijabnya, Natalie Holzer juga sempat meminta maaf apabila membuat kecewa. Diakui Marissa Icha, ia bertemu dengan Natalie Holzer beberapa hari sebelum resmi melepas hijab. Menurut Marissa, saat itu Natalie Holzer hatinya kosong hingga akhirnya memutuskan untuk melepas hijab. Ada yang dicurhatin kayak merasa kosong hatinya, ucap Marissa Icha yang dikutip dari YouTube Trans TV Official pada Minggu 23 Juli 2023. Marissa Icha mengatakan permasalahan hidup setiap pribadi itu pasti ada, termasuk yang saat ini dialami oleh Natalie Holzer. Namun menurut penilaiannya, Natalie Holzer saat menghadapi masalah tersebut merasa tidak memiliki siapa-siapa. Siapa manusia punya mental breakdown? Setiap orang pernah kan? Aku melihatnya dia kan gak punya siapa-siapa, jelasnya. Orang tua gak ada, terus pada saat dia sudah memberikan semuanya tapi akhirnya kecewa, tambah Marissa Icha. Hingga akhirnya dikatakannya Natalie Holzer tidak memiliki arahan ketika mengambil keputusan. Jadi kayak gak ada arahan, lanjut Marissa Icha. Sebelumnya keputusan Natalie Holzer melepas hijab juga membuat Ustadz Dery Sulaiman bereaksi. Ustadz Dery Sulaiman tampak membantah alasan Natalie Holzer melepas hijab karena Sule. Hal itu dilakukan Ustadz Dery Sulaiman lantaran persoalan Natalie Holzer lepas hijab berbuntut panjang. Bahkan mengungkit persoalan hidup Natalie Holzer bersama Sule. Diketahui Natalie Holzer menjadi mualaf atas bantuan Sule. Ia bertemu dengan Sule lalu memutuskan untuk menganut agama Islam. Setelah itu, mereka berdua menikah namun rumah tangga yang dibangun tidak bertahan lama. Hingga akhirnya Natalie Holzer bercerai dari Sule dan memutuskan menjadi janda. Belum genap 1 tahun cerai dari Sule, Natalie Holzer memutuskan lepas hijab. Keputusan tersebut lantas dikaitkan dengan perceraian Natalie Holzer dengan Sule. Jadi ketika dia lepas hijab, ia wajar karena iman dan ilmunya lemah, tegasnya. Kabar mengenai Natalie Holzer lepas hijab memang masih menjadi pusat perhatian publik. Ditambah lagi, ibu dari 1 anak ini memilih untuk menunjukkan bahwa dirinya melepas hijab dengan sebuah video serba hitam di Instagram. Sejak saat itu, banyak yang bertanya-tanya soal apa alasan dibalik keputusan Natalie Holzer memilih untuk melepas hijabnya.